Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Novalwan, NIM 03071288112319. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana geologi daerah Siloke. Kependudukan daerah Siloke. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2018 adalah 233.810 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 75 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan jumlah penduduk pada daerah Siloke pada tahun 2018 adalah sebanyak 1.224 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 49,32 jiwa per kilometer persegi. Pendapatan utama Kecamatan Sijunjung berasal dari sektor pertanian dan pertambangan. Berdasarkan data dari laju pertumbuhan dan distribusi PDRB Kabupaten Sijunjung, terdapat 5 sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat, yakni pertanian, pertambangan, listrik, gas dan air, bangunan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Geomorfologi daerah pemetaan. Geologi regional daerah Siloke. Secara regional, daerah Siloke berada pada cekungan Ombilin, di mana cekungan Ombilin merupakan cekungan antar pegunungan yang berumur tersier dan terletak pada kerak benua sepanjang sistem sesar Sumatera atau Sumatra Fault System. Stratigrafi regional pada cekungan Ombilin dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok batuan pratersier dan kelompok batuan tersier. Cekungan Ombilin secara tektonik terletak pada bagian busur magmatik daerah Sumatera Tengah yang terbentuk akibat pembukaan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, di mana lempeng tersebut bertumbukan secara oblik yang menyebabkan terbentuknya sesar besar Sumatera dan sesar Mentawai, yang kemudian sangat mempengaruhi perkembangan Pulau Sumatera. Peta geomorfologi daerah pemetaan. Dapat kita lihat bahwa daerah pemetaan yang berada di daerah Siloke memiliki morfologi berupa perbukitan rendah, perbukitan tinggi, hingga pegunungan. Lalu, peta kemiringan lereng daerah pemetaan. Dapat kita interpretasikan bahwa kemiringan lereng pada daerah Siloke ini relatif beragam dari miring hingga sangat curam. Daerah Siloke berada pada Kabupaten Sijunjung yang secara topografi merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara, sehingga kabupaten ini memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 120 meter hingga 930 meter di atas permukaan laut. Kecamatan di kabupaten ini umumnya memiliki topografi yang curam dengan kemiringan antara 15-40% dengan tingkat curah hujan. Kabupaten Sijunjung mencapai rata-rata 13,61 mm per hari. Berdasarkan peta geomorfologi daerah pemetaan tersebut, dapat dilihat bahwa morfologi daerah pemetaan berupa perbukitan rendah hingga pegunungan dengan elevasi beragam dari 90 hingga 1100 mdpl. Lalu pada peta kemiringan lereng terlihat bahwa daerah pemetaan memiliki kemiringan lereng miring hingga curam. Kebencanaan daerah pemetaan. Daerah Siloke merupakan daerah yang rawan akan bencana seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Sijunjung telah mengalami bencana banjir sebanyak 5 kali dan bencana tanah longsor sebanyak 5 kali pada tahun 2018. Penyebab lokasi pemetaan menjadi rentan banjir dikarenakan banyaknya pembangunan yang dilakukan di daerah yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Lalu, sistem drainase yang ada di Kecamatan Sijunjung yang kurang baik. Lalu, kondisi morfologi yang berupa perbukitan rendah hingga pegunungan dengan kemiringan lereng yang agak curam hingga curam menyebabkan daerah tersebut rawan akan bencana longsor. Berikut ini merupakan gambar dari resiko terjadinya bencana di daerah Siloke. Pada gambar yang di atas merupakan risiko terjadinya bencana gempa bumi. Bisa kita lihat bahwa risiko bencana gempa bumi pada daerah Sijunjung sebesar sedang hingga tinggi. Lalu, untuk risiko terjadinya bencana tanah longsor memiliki risiko sedang hingga tinggi. Mitigasi pada daerah pemetaan.
Adapun mitigasi yang dapat dilakukan pada daerah pemetaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan sosialisasi edukasi publik pada daerah rawan dan rentan terhadap bencana alam. Lalu melakukan sosialisasi tentang asuransi kebencanaan, mengetahui tingkat kerentanan bencana tempat tinggal, pembangunan sistem peringatan dini bencana gempa bumi, lalu pembangunan tanggul yang kuat sebagai penahan banjir pada daerah-daerah yang rawan dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Melakukan sosialisasi mengenai rumah atau bangunan yang aman terhadap bencana gempa bumi yang dilengkapi dengan panduan yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Melakukan pengawasan penataan ruang di daerah rawan gempa dengan mengacu pada peta bahaya gempa bumi hasil kajian risiko. Yang terakhir adalah meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dengan menggunakan material konblok dan grass block sebagai pelapis tanah. Asuransi kebencanaan. Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dihimpit oleh 3 lempeng aktif, yaitu lempeng Indo-Australia dari selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur, yang menyebabkan kondisi geologi di Indonesia sangatlah kompleks, sehingga negara Indonesia rawan akan bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan sebagainya. Pada daerah pemetaan, yaitu daerah Siloke, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, berada pada sikungan Ombilina secara tektonik terletak pada bagian busur magmatik daerah Sumatera Tengah yang terbentuk akibat tumbukan antar lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang menyebabkan daerah tersebut rawan akan bencana seperti gempa bumi. Morfologi daerah pemetaan yang berupa perbukitan hingga pegunungan dengan kemiringan lereng agak curam hingga curam menyebabkan daerah tersebut juga rawan akan bencana tanah longsor. Oleh karena itu, asuransi kebencanaan sangatlah diperlukan sebagai upaya dalam menanggung kerugian yang dapat ditimbulkan apabila bencana tersebut terjadi. Adapun besaran premi asuransi kebencanaan daerah pemetaan yang dibayarkan sesuai klasifikasi berdasarkan kelas konstruksi dan tarifnya yang dibagi berdasarkan zona yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. Untuk komersial dan industri terbagi atas 3 kelas konstruksi dengan tarif premi dibagi atas 5 zona. Lalu pada dwelling house kelas terbagi atas 2 kelas konstruksi dengan pembagian premi atas 5 zona. Mungkin sampai di sini penjelasan saya mengenai mitigasi bencana daerah Siloke. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.